Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita, kemudian juga nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan proses perkuliahan daring kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, salawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan lafaz salawat yang selalu kita ucapkan dengan lisan kita memberikan kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kali ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan sebuah makalah yang berjudul Ilmu Pendidikan pada mata kuliah Ilmu Pendidikan dan Pendidikan Islam. Kelompok 1 ini terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Husni Anwar, kemudian yang kedua rekan saya Ibu Nelvi Alida. Sedangkan dosen pembimbing kita adalah Bapak Dr. Ridwal Trisomi MPD. Baiklah Bapak Ibu, adapun latar belakang dari makalah ini yaitu yang pertama merujuk kepada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia menciptakan kepada Adam nama-nama atau benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Di sini dapat dilihat bahwa dengan jelas Allah memberikan pelajaran kepada kita tentang sebuah proses pendidikan, di mana Allah langsung memberikan pendidikan itu sendiri kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sebagai pendidik dan pemberi yang maha agung, Allah memberikan berbagai fasilitas hidup bagi manusia. Penciptaan manusia dilengkapi dengan panca indera secara fisik dan ruh untuk hidup. Allah juga memberikan agama sebagai sebuah pedoman untuk membimbing kita. Demikian juga dengan pendapat yang disampaikan oleh Syafarudin dan kawan-kawan. Beliau mengatakan, perjalanan hidup setiap manusia bermakna sebagai suatu proses pendidikan yang panjang dalam mengaktualisasikan potensi setiap pribadi sesuai nilai-nilai atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelas dikatakan bahwa hidup yang kita lalui ini adalah sebuah proses pendidikan di mana setiap manusia yang diciptakan oleh Allah dibekali dengan potensinya masing-masing. Sehingga selama kita hidup, disitulah kesempatan bagi kita untuk mengaktualisasikan potensi tersebut, tentu saja sesuai dengan nilai-nilai yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian menurut Prayitno mengatakan bahwa praktek pendidikan itu sendiri sangat tergantung pada kondisi intern pelaksana pendidikan. Untuk berjalannya sebuah proses pendidikan, maka perlu keberadaan kurikulum yang dipakai, sarana dan prasarana yang menunjang, pengelolaan pendidikan yang baik, pengelola yang kompeten, dan lain-lain. Nah, di sini bisa dikatakan, apakah ketika praktek pendidikan berlangsung di sekolah, sekolah mampu memenuhi target mutu dari pendidikan sehingga keberhasilan pendidikan dapat dicapai? Hal ini sangat erat korelasinya dengan pemahaman pelaksana pendidikan terhadap ilmu pendidikan itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seorang pelaksana pendidikan, baik pendidik ataupun tenaga pendidikan, harus memahami ilmu pendidikan. Batasan masalah dari makalah ini yaitu yang pertama, pengertian ilmu pendidikan, yang kedua, sifat-sifat ilmu pendidikan, yang ketiga, cabang-cabang ilmu pendidikan, dan yang terakhir, hubungan ilmu pendidikan dan praktek pendidikan. Kita bahas satu persatu, yaitu pertama mengenai pengertian ilmu pendidikan. Menurut Profesor Dr. M.J. Langeveld,
Pedagogik atau ilmu pendidikan ialah suatu ilmu yang bukan saja menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakiki objek itu, melainkan mempelajari pula betapa hendaknya bertindak. Kemudian, yang kedua, Profesor Brojonegoro dan Dr. Andes Sutejo mengatakan bahwa ilmu pendidikan atau pedagogik adalah teori pendidikan, perenungan tentang pendidikan. Dalam arti yang luas, pedagogik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari soal-soal yang timbul dalam praktek pendidikan. Yang ketiga, menurut Dr. Sutari Imam Barnadib, beliau mengatakan bahwa ilmu pendidikan mempelajari suasana dan proses-proses pendidikan. Yang keempat, menurut Profesor Dr. N. Driyarkara, beliau mengatakan ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah tentang realitas yang kita sebut pendidikan. Selanjutnya, Hendro Wibowo menyimpulkan bahwa ilmu pendidikan atau pedagogik merupakan ilmu pengetahuan terapan atau praktis mengenai perbuatan manusia dan mendidik dan dididik yang mempunyai dua dimensi, yaitu teoritis dan praktis. Seterusnya, Amir Din Indra Kusuma mengatakan bahwa ilmu pendidikan ialah ilmu pengetahuan yang membicarakan masalah-masalah yang berhubungan dengan pendidikan. Sedangkan menurut Prayitno, ilmu pendidikan adalah ilmu multidimensi atau multireferensi, di mana ilmu pendidikan dipandang sebagai konvergensi dari berbagai ilmu yang terkait dengan upaya pendidikan. Dari sini atau dari penjelasan para ahli sebelumnya, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa ilmu pendidikan adalah gabungan atau pengintegrasian berbagai cabang ilmu yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu keberhasilan proses pendidikan. Kemudian pada bagian kedua kita bisa melihat sifat dari ilmu pendidikan itu sendiri. Sifat pertama adalah deskriptif normatif. Ilmu pendidikan itu selalu berhubungan dengan soal siapakah manusia itu. Pembahasan tentang siapakah manusia biasanya termasuk bidang filsafat. Pandangan filsafat tentang manusia sangat besar pengaruhnya terhadap konsep serta praktik-praktik pendidikan. Karena pandangan filsafat itu menentukan nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh seorang pendidik atau suatu bangsa yang melaksanakan pendidikan. Nilai yang dijunjung tinggi ini dijadikan norma untuk menentukan ciri-ciri manusia yang ingin dicapai melalui praktek pendidikan. Nilai-nilai ini diperoleh hanya dari praktik dan pengalaman pendidik, tapi secara normatif bersumber dari norma-norma masyarakat, norma filsafat, dan pandangan hidup, bahkan juga dari keyakinan keagamaan yang dianut oleh seseorang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam aplikasinya, ilmu pendidikan harus memperhatikan norma-norma yang berlaku di masyarakat, karena pendidikan adalah upaya menjadikan manusia semakin berbudaya, maka tidak mungkin kita mengesampingkan norma-norma yang berlaku. Kemudian sifat yang kedua dari ilmu pendidikan ini adalah teoritis dan praktis. Dalam rangka membicarakan ilmu mendidik teoritis, perlu diperhatikan sejarah pendidikan. Dalam mempelajari sejarah pendidikan itu terlihat telah tersusun pandangan-pandangan teoritis yang dapat dipakai sebagai peringatan atau menyusun teori pendidikan selanjutnya. Dapat disimpulkan bahwa ilmu mendidik sistematis mendahului ilmu mendidik historis. Akan tetapi, ilmu mendidik historis memberikan bantuan dan memperkaya ilmu mendidik sistematis. Kedua-duanya membantu para pendidik agar berhati-hati dalam praktik-praktik pendidikan. Jadi, ilmu pendidikan itu adalah serangkaian teoritis dalam mendidik yang sistematis dan sifatnya praktis. Artinya, teori ini harus sistematis dan terukur
tapi dapat dipraktekkan dalam kegiatan pendidikan. Selanjutnya, kita lihat cabang-cabang dari ilmu pendidikan. Menurut Muhammad Imam Farisi, cabang-cabang ilmu pendidikan ini terbagi atas 9 bagian, yang mana masing-masing penjelasan dari cabang-cabang ini dapat Bapak Ibu lihat semuanya pada makalah yang sudah kami bagikan. Cabang yang pertama yaitu filsafat pendidikan, kemudian psikologi pendidikan, kemudian kurikulum pendidikan, evaluasi pendidikan, teknologi pendidikan, administrasi pendidikan, bimbingan dan konseling, kemudian pendidikan luar sekolah, dan yang terakhir pendidikan umum. Kemudian yang terakhir kita lihat hubungan ilmu pendidikan dan praktek pendidikan. Pada tayangan slide terlihat ada seorang arsitektur yang sedang memandangi sebuah rumah yang bisa jadi sudah selesai dibangunnya. Sebagaimana kita tahu, tentu saja untuk membangun rumah tersebut, seorang arsitek ini pasti memiliki ilmu. Ilmu untuk membangun, ilmu membuat anggaran rumahnya, kemudian ilmu bagaimana supaya mendapatkan sebuah rumah yang kokoh, sebuah rumah yang berkualitas sehingga tahan akan goncangan, kemudian ilmu bagaimana sebuah rumah itu cantik secara estetika. Dan tentu saja dengan keilmuannya, dia mempraktekkan ilmu yang dimilikinya, maka dihasilkanlah sebuah rumah yang sesuai dengan apa yang diimpikannya. Nah, senada dengan itu, Prayitno juga mengatakan bahwa praktek pendidikan dapat diibaratkan sebagai kegiatan mendirikan bangunan. Agar bangunan yang dihasilkan itu kokoh, fungsional, nyaman dan indah, serta tidak bermasalah, maka diperlukan berbagai kaidah keilmuan, khususnya keilmuan teknologi bangunan. Praktek pendidikan yang merupakan wujud kegiatan membangun peserta didik jauh lebih kompleks dibanding membangun gedung. Di sini terlihat bahwa Prayitno menganalogikan membangun peserta didik itu jauh lebih kompleks dibandingkan membangun sebuah gedung. Artinya apa? Kita sama-sama mengetahui bahwa peserta didik itu adalah seorang atau manusia, sehingga tingkat kompleksitasnya sebagai objek bangunan pendidikan merupakan suatu yang tiada taranya dibandingkan dengan mesin dan bahan bangunan gedung. Jika untuk membangun gedung dibutuhkan aplikasi kaidah keilmuan yang rumit, maka untuk membangun manusia pasti akan lebih rumit lagi. Maka sudah sangat wajar jika dalam proses membangun manusia, seorang pelaksana pendidikan, apakah itu pendidik ataupun tenaga kependidikan, mesti dan harus memiliki keilmuan yang mumpuni. Keilmuan yang diperlukan untuk membangun peserta didik itulah yang disebut dengan ilmu pendidikan. Di sini terlihat proses pendidikan di mana yang menjadi aktor utamanya adalah seorang guru. Tentu saja terlebih dahulu seorang guru ini harus dibekali dengan ilmu, yaitu ilmu pendidikan. Dengan ilmu yang dia miliki, maka dia praktekkan ilmu tersebut di dalam ruang-ruang kelas bersama siswa-siswanya, sehingga akan dihasilkan pendidikan yang berkualitas. Kemudian ilmu pendidikan dan praktek pendidikan ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keduanya harus saling bersinergi untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Tentu saja harapan dan tujuan kita bersama. Baiklah Bapak Ibu, adapun kesimpulan dari pemaparan makalah ilmu pendidikan kita kali ini, yaitu yang pertama, ilmu pendidikan adalah serangkaian ilmu yang membahas tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan pendidikan, baik itu objek pendidikan, kurikulum yang dipakai, strategi yang digunakan agar proses pendewasaan manusia dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, ilmu pendidikan bersifat teoritis praktis yang naratif, sistematis, dan normatif. Kesimpulan yang ketiga yaitu ilmu pendidikan memiliki cabang-cabang, yaitu terdiri dari 9 cabang. Kemudian
Yang keempat, antara ilmu pendidikan dan praktek pendidikan terdapat hubungan yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Baiklah Bapak Ibu semuanya, itulah pemaparan dari kami kelompok 1 mengenai ilmu pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan atau kekurangan, kami dengan senang hati menerima masukan dan saran dari Bapak Ibu semuanya. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.